Dan suatu ketika karena dia ahli ibadah, suatu ketika dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh malaikat. Wahai saudara, siapakah engkau gerangan yang menemuiku? Aku adalah malaikat utusan Allah. Aku adalah malaikat pencatat amal. Kemudian coba lihat amalku. Ya, jadi Abu Hasyim ini mohon kepada malaikat untuk melihat catatan amalnya karena dia merasa dia itu ahli ibadah Bapak Ibu. Sholatnya rajin banget, nggih, tahajud, taraweh ora tau ganti, ora tau napa, ora tau mandek. Nggih. Ora mergo tekno mandek bacaan imam panjang-panjang. Ngoten nggih, wonten sing protes, imame le maca panjang-panjang. Padahal Pak Supir le maca mini sapi hizmah. Standar nggih. Panjang-panjang. Wah, aku gak nang Masjid Anur, tak pindah nang Masjid Darussalam. Ternyata imamnya sama, bukan yang panjang. Tak pindah nang Masjid Bundi Miftaul Jannah. Oh, ternyata podo imami. Jadi insyaallah kita niku nggih wa ma umiru ila ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu beribadah kepada Allah nggih dengan ikhlas, memurnikan kataan kepada Allah mukhlisin dengan cara yang ikhlas. Bapak Ibu, jadi orang tadi Abu bin Hasyim tadi saya lanjutkan, ini banyak ibadah. Kemudian ditanya mana catatan amalku. Begitu dibuka, mboten wonten, nggih, mboten wonten catatan amalnya. Ini kok rawuh jenengmu jenenge Abu bin Hasyim. Karena orang-orang Arab itu kalau napa jeneng ini pasti menyangkut ke tiang sepuh. Mula Bapak Ibu nek ajeng haji ajeng umrah nika nek jenenge namung Suyanti napa Riyanto niku mboten entuk Pak. Kudu mencantumkan nama orang tua. Riyanto Harjo Sumarto, Suyanti Mardiyono, Suyetno Mardi Wiyono dan sebagainya. Saryono. Nah, itu tidak boleh, harus minimal dua suku kata. Lain 3 suku kata. Kemudian Bapak Ibu, begitu dicari alamat nama napa Abu Hasyim tadi tidak ada. Abu Hasyim gemetar. Coba boleh meneh, mbok buka atau kelewatan salongan. Begitu dibuka terus tidak ada. Ternyata kenapa Bapak Ibu? Bahwa di dalam ibadah tadi Abu bin Hasyim ini seperti ibadah itu ben dipuji orang. Jadi riya, pamer dan sebagainya, tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa hubungan kita itu tidak hanya hubungan kepada Allah semata. Kita ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Ya. Ketahuilah bahwa Abu Hasyim, malaikat berdialog. Sejatinya sholatmu itu saya tahu bahwa kamu berwudu di malam hari dengan air yang dingin itu bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Tetapi itu adalah kebutuhan diri sendiri. Ya. Puasamu itu juga untuk dirimu sendiri. Kamu menahan lapar, bisa membuat hawa nafsumu terkendali, itu untuk dirimu sendiri. Membaca Quran, dengan membaca Quran satu ayat yang kamu baca itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan Rasulullah itu ngendika sapa sing wonge maca pendak bengi 100 ayat maka termasuk orang-orang yang taat. Nah, napa mulai pas le maca niku pas nemoni Lailatul Qadar. Nanti nggih Bapak Ibu. Tinggal beberapa hari ini, tinggal 2 atau 3 malam ini, mohon nanti kita maksimalkan. Sehingga itu semuanya hanya untuk dirimu sendiri. Kemudian hubungan kita itu tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada Allah SWT dan kepada manusia. Jangan bangga dengan banyaknya sholatmu, puasamu, bacaan Quranmu, karena itu semuanya dengan zikirmu, semua itu belum membuat Allah senang. Kemudian tahu apa yang membuat Allah senang? Kalau Nabi Musa berdialog dengan Allah SWT, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang ya Allah? Sholatmu itu untuk dirimu sendiri, karena dengan mengerjakan sholat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian zikirmu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena dengan berzikir hati menjadi tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak merungsung. Puasamu itu juga untuk dirimu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsu sendiri. Nabi Musa lalu bertanya, lalu apa yang membuatmu senang ya Allah? Ya, Allah SWT
ngendika berfirman, sedekah, infak, zakat dan perbuatan baikmu itulah yang membuat Allah senang kepadamu. Jadi itulah yang membuat aku senang, karena tak kala engkau membahagiakan orang lain, orang yang sedang susah, orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan biaya sekolah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali lipat. Wonten ing Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan infak itu akan dilipat gandakan menjadi 7 kebaikan. Setiap 7 kebaikan akan diganti menjadi 70 bahkan sampai 700 kebaikan, seperti tangke gitu ya. Pohon padi yang awalnya 1 tumbuh jadi 7 jadi 70 jadi 700. Kemudian Bapak Ibu, oleh karena itu monggo ya, di akhir Ramadan ini yang tinggal beberapa saat lagi ini, kita betul-betul maksimalkan ibadah kita gas. Karena nopo, diskon yang Allah berikan kepada kita, bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita itu tinggal 2 hari lagi. Nah, dengan belanja tentang TikTok, Bapak Ibu, saudara-saudara, kakak, ini diskon mau berakhir. Kira-kira pinten nopo apa yang Bapak Ibu lakukan? Kan kesusu lek dorong, ndak sila entek diskon nggih, atau GoPay nggih. Mbak pasar ono wah iki ono GoPay, ono promo. Bayar siji atau loro misalnya ngoten. Maka perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Jadi itu Bapak Ibu, kita itu beribadah apapun ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku kangge Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Nggih, wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlishina lahuddin. Nggih. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, panjenengan diberikan kekuasaan, diberikan kemenangan, diberikan rezeki itu sebab orang-orang miskin. Innama tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu afaikum. Sejatine slira kabeh sira kabeh diwenehi kemenangan, diwenehi kedudukan, diwenehi rezeki mergo sebab orang miskin. Mungkin Bapak Ibu ya sudah berulang kali pergi mobil belanja mobil atau beli mobil, luas tanahnya, rumahnya banyak, istrinya banyak, tapi lihatlah sekeliling kita nih, bisa jadi itu adalah saudara-saudara kita, kakak kita yang mereka butuh ya membayar SPP, membayar pendidikan, membayar kesehatan mereka yang saat ini sangat mahal ya. Sehingga insya Allah di akhir Ramadan ini monggo Bapak Ibu kita ya, yang masih diberikan kesempatan, karena apa? Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih menemuinya lagi. Banyak saudara-saudara kita yang dulu masih bersama kita, tasih sholat bareng, subuh bareng, buber bareng, sholat tarawih bareng, ning sakniki pun boten bareng kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan sebentar lagi berakhir, mari kita kencangkan ikat pinggang. Seharusnya masjid ini semakin penuh seperti awal Ramadan dulu, tetapi di mana-mana di akhir Ramadan ini masjid semakin lengang dibandingkan dengan awal-awal Ramadan itu. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf lahir batin, dan mohon maaf dulu pas jadwal kula ten Jakarta atas mboten saged ngisi, dan alhamdulillah pagi hari ini